Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan PTK. Baik, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, kita masuk kepada materi pembahasannya. Prosedur pelaksanaan PTK. PTK bukan hanya bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi, seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Langkah-langkah PTK. Langkah-langkah pokok yang ditempuh pada siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya adalah sebagai berikut. 1. Penetapan fokus permasalahan. Kedua, perencanaan tindakan. Ketiga, pelaksanaan tindakan. Keempat, pengumpulan data atau pengamatan atau observasi. Kelima, refleksi, yaitu analisis dan interpretasi. Keenam, perencanaan tindak lanjut. A. Penetapan fokus permasalahan. Sebelum suatu masalah ditetapkan atau dirumuskan, perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan, misalnya tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Sikap tersebut diperlukan untuk menumbuhkan keinginan peneliti memperbaiki kualitas pembelajaran. Tahapan ini disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah. Secara umum, karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk PTK adalah sebagai berikut. 1. Masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Apabila hal ini terjadi, guru merasa prihatin atas terjadinya kesenjangan. Timbul kepedulian dan niat untuk mengurangi masalah tersebut dan berkolaborasi dengan dosen atau widyaswara atau pengawas untuk melaksanakan PTK. Kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar atau landasan untuk menentukan alternatif solusi. Ketiga, adanya kemungkinan untuk dicarikan alternatif solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan guru atau peneliti. Dianjurkan agar masalah yang dipilih untuk diangkat sebagai masalah PTK adalah yang memiliki nilai yang bukan sesaat, tetapi memiliki nilai strategis bagi keberhasilan pembelajaran lebih lanjut dan memungkinkan diperolehnya modal tindakan efektif yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah serumpun. B. Perencanaan tindakan. Setelah masalah dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang dapat diambil dapat dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan, dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Hipotesis tindakan umumnya dirumuskan dalam bentuk keyakinan tindakan yang diambil akan dapat memperbaiki sistem, proses, atau hasil. Hipotesis tindakan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dapat dicontohkan seperti di bawah ini. 1. Strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis huruf hijaiyah. Kedua, pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi atau aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, penyampaian materi dengan menggunakan lembar kerja siswa atau LKS dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, penggunaan strategi pembelajaran inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran pendidikan agama Islam.
Secara rinci, tahapan perencanaan tindakan terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa rumusan hipotesis tindakan. Umumnya dimulai dengan menetapkan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah. Kemudian dipilih tindakan yang paling menjanjikan hasil terbaik dan yang dapat dilakukan guru. Kedua, menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan serta instrumen pengumpulan data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan itu. Ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilakukan. Mencangkup A. Bagian isi mata pelajaran dan bahan belajarnya. B. Merancang strategi dan skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih. Serta C. Menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpul data. C. Pelaksanaan tindakan. Pada tahapan ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar tanpa berlaku wajar. Pada PTK yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran tertentu. D. Pengamatan atau observasi dan pengumpulan data. Tahapan ini sebenarnya berjalan secara bersamaan pada saat pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pada tahapan ini, peneliti atau guru, apabila ia bertindak sebagai peneliti, melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun. Instrumen yang umum dipakai adalah A. Soal, tes, dan kuis. B. Rubrik. C. Lembar observasi. Dan D. Catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data secara objektif yang tidak dapat direkam melalui lembar observasi. E. Refleksi. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasar data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam PTK mencangkup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dalam proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan, perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang prosedur pelaksanaan PTK. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.